Selamat siang Sobat Suara Hukum. Berjumpa lagi dengan kami di podcast Suara Hukum FHUP. Hari ini kami kedatangan our beloved Dean Profesor Edi Pratomo SHMH. Selamat siang Prof. Selamat siang. Berkenaan dengan hari keempat di Januari 2024, akan indah jika kita melakukan refleksi atas perjalanan Fakultas Hukum setahun ke belakang dan kira-kira program apa yang akan dicanangkan oleh Fakultas Hukum untuk menuju peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik. Prof, 2023 banyak high and lows-nya di Fakultas Hukum. Prof, kira-kira bisa bercerita sedikit tentang apa yang sudah terjadi di 2023 kemarin, Prof? Baik, Rina, terima kasih atas kesempatan ini. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu kepada para sobat Suara Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam Pancasila. Selamat tahun baru. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini kita akan mengawali tahun ini dengan beberapa kegiatan yang merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2023. We have done a lot of activities di 2023 ya, karena sejak awal tahun kita memberikan perhatian khusus atau fokus kepada 3 hal Tridharma perguruan tinggi. Kita melakukan berbagai perubahan di bidang kurikulum pendidikan ya. Kemudian bagaimana kurikulum itu menampung dan merefleksikan kepentingan-kepentingan di dalam program-program MBKM. Bagaimana agar supaya lulusan kita ke depan sebagaimana dicanangkan dalam IKU yang 8 butir itu, kita ingin mencapainya dengan sempurna. Oleh sebab itu, Saudara Rina, pada saat awal 2023 kita sudah merevisi kurikulum, kita membuat program penelitian dengan para mahasiswa dan para dosen. Selain itu kita juga melakukan berbagai kegiatan di bidang pengabdian masyarakat yang langsung menyentuh dan berguna bagi masyarakat di mana PKM itu dilakukan. Malah hebat loh Rina, PKM-nya tuh di dalam negeri dan luar negeri. Iya betul. Pernah kita di Hong Kong, kemudian di Singapura dan di Kuala Lumpur. Dan di 3 tempat itu kita dibantu full ya di dalam melakukan Tridharma oleh embassies, oleh perwakilan-perwakilan Indonesia. Nah, kita berbangga bahwa saat ini Prodi S1 yang ketua prodinya baru Dr. Rina ini ya telah mencanangkan satu program untuk mencapai akreditasi internasional, yakni akreditasi di FIBA A yang bermarkas besar di Jerman. Tetapi pada waktu yang sama kita sepakat di Prodi S1 ini untuk juga segera mendapatkan status unggul dari BAN PT di Indonesia, dan kita telah menyampaikan we have submitted already our borang, our matrix, jawaban-jawaban dari berbagai pertanyaan dan data, khususnya adalah profesionalisme dari para dosen dan kemudian sistem pembelajarannya, semuanya dirangkum dalam satu format yang namanya ISK, dan kami yakin bahwa Prodi S1 ini bisa mencapai status unggul kira-kira di bulan Februari, awal Februari. Itu hal-hal yang mungkin saya harus sampaikan di S1 ya. Tapi kalau boleh saya juga minta waktu untuk menyampaikan tentang S2. Silakan Prof. Rina, S2 itu kan ada 2 ya. Satu program Magister Ilmu Hukum dan juga program Magister Kenotariatan. Magister Ilmu Hukum sekarang sudah statusnya unggul dan kami juga bangga bahwa mereka memiliki program yang luar biasa. Banyak tulisan-tulisan mahasiswa dan dosen yang sudah terbit di jurnal internasional dan nasional. Ada di Sinta, ada yang terindeks Scopus.
dan para mahasiswanya ini terdiri dari berbagai unsur, dan kami memiliki dosen yang qualified karena tidak hanya dosen yang profesional di bidangnya, tetapi MIH juga mengadakan perkuliahan yang dimana praktisi itu masuk kampus. Dan bagaimana supaya para dosen di MIH itu juga melakukan kegiatan di luar kampus. Itu semuanya sesuai dengan indikator kinerja utama yang selama ini kita lakukan atas dasar kualitas daripada KKNI yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. S3 juga sekarang sudah sampai di angkatan yang kedua. Dari 2 angkatan itu 43 mahasiswa dan sekarang sudah menginjak di semester yang kedua. Mereka sudah melakukan UAS dan kita akan menerima lagi nanti pada awal Februari ini untuk angkatan ketiga. Insya Allah program S3 ini dipimpin oleh seorang yang luar biasa karena kaprodinya adalah mantan Ketua Mahkamah Agung, Profesor Dr. Hatta Ali, dan sekprodinya adalah Profesor Dr. Agus Surono, orang yang sangat berpengalaman di bidang pendidikan dan di bidang hukum. Jadi kembali lagi para sobat suara hukum, S1 kita akan unggul dengan berbagai program nasional dan internasional. S2-nya juga memiliki kualifikasi dan kualitas yang sama, demikian juga di Prodi MKN. Prodi MKN ini kita mengundang berbagai praktisi mengajar dan kami melakukan berbagai penelitian yang mendapatkan hibah dari misalnya Dinas Perumahan DKI dan dari Kejaksaan ya, sehingga hubungan Prodi Notariat dengan stakeholders termasuk Kumham dan Asosiasi Notaris Indonesia dan para alumni notaris dari MKN ini dirawat sedemikian baik silaturahminya dan kita saling memberikan dukungan agar Prodi Magister Kenotariatan juga dalam waktu dekat ini sudah akan mencapai akreditasi unggul. Gitu Rina secara sekilas. Kecuali kalau Rina ada beberapa hal yang agak spesifik, mungkin saya akan sampaikan juga nanti setelah ini. Oke, Prof, karena tadi you mention about IKU ya, Prof. Nah, the 3 key elements in education institution is lecturers, students, and academic staff. Bagaimana Prof mengevaluasi nih kinerja kami selama setahun ke belakang dalam rangka memenuhi kriteria IKU bahkan melampauinya? Ya, kita sebenarnya tidak bercita-cita untuk memenuhi, tapi kita ingin melampaui. We will go beyond IKU yang 8 itu. Dan setiap saat kita punya satu tim yang tim IKU namanya, yang selalu memonitor pelaksanaan IKU 1, IKU 2 sampai dengan IKU 8. Sehingga kinerja para dosen itu sesuai dengan indikator yang kita tentukan. Demikian juga kinerja para tendik dan achievement dari para mahasiswa. Yang pertama misalnya mahasiswa harus mendapat tempat yang layak, bukan di sisi Tuhan ya, yang layak di tempat-tempat pekerjaan. Dia siap ya, esai-esai kita itu siap untuk diambil dan dia bisa berkarir di tempat-tempat yang memang sesuai dengan bidangnya. Dosennya banyak punya kegiatan di luar kampus, banyak praktisi mengajar di kampus kita juga. Ini sesuatu yang kita lakukan. Apalagi kita akhir-akhir ini Rina tahu sendiri banyak kita melakukan perjanjian kemitraan dengan asing, foreign partners ya, terutama fakultas-fakultas hukum yang berkelas dunia. Kita punya di Filipina, Malaysia, di Thailand Selatan, dan di kota-kota di dunia ini ya. Kita punya juga dengan Columbia di Washington, kemudian kita punya dengan Humboldt University di Berlin ya. Karena kita mau go international, maka jaringan kita juga harus
dilanjutkan untuk menggapai cita-cita agar kita memiliki taraf internasional. Jadi IKU yang 8 poin itu kita monitor betul loh satu-satunya itu. Yang harus dilakukan sinergitas antara para dosen, mahasiswa dan para tenaga pendidikan. Ya. Prof, kan tadi Prof bilang pendidikan ini sangat dinamis ya Prof ya, gitu. Jadi kita memang harus berlomba-lomba melampaui kriteria yang sudah ditetapkan kebijakan dari pemerintah. Nah, kebetulan FHUP juga kemarin mendapatkan blessings ya Prof. Ada 2 profesor yang akhirnya dilahirkan dari FHUP. Apakah menurut Prof keberhasilan beliau-beliau ini ada sumbangsih dari program kerjanya FHUP Prof? Terima kasih Rina telah menyinggung hal ini secara khusus. Ini merupakan bagian dari Career Development Program oleh FHUP. Jadi sejak kami berada di sini sudah ada 3 profesor baru ya, yang kita dorong ya, kita bantu, kita asisteni agar supaya proses guru besarnya itu cepat. Bahkan dari 2 guru besar itu lompat jabatan. Dari lektor menjadi guru besar melalui lektor kepala dengan menyampaikan persyaratan-persyaratan yang cukup tinggi dan semua nilai kreditnya itu di atas 850. Profesor Siombing dan Profesor Reda Matovani. Profesor yang juga baru dikukuhkan adalah Profesor Adnan Hamid. Beliau orang lama, alumni, dan beliau pernah jadi wadah berkali-kali. Beliau juga salah satu arsitek yang membidani bagaimana career development planning di dalam FH ini dapat tercapai sesuai target. Misalnya kita memiliki 40 doktor, memiliki 7 guru besar. Kemudian kita punya program untuk roadmap kegiatan kenaikan jabatan fungsional. Sekarang kita punya lektor 4, lektor kepala. Sedang lektornya itu ada kira-kira 12. Jadi kita dari grafik ini saya yakin bahwa di 2024 akan ada lagi mungkin 2 atau 3 guru besar dan tambahan doktor. Termasuk Rina misalnya kan, itu sudah dari 34 sekarang menjadi 35 doktornya. Dan dari proses akreditasi kita baik ke dalam maupun ke luar negeri, saya lihat SDM-nya itu memang megang peranan penting. Sehebat-hebatnya kurikulum, sehebat-hebatnya mahasiswa, kalau dosennya itu tidak memenuhi persyaratan kompetensi, maka akan sulit kita untuk mencapai satu status yang tertinggi. Dan SDM merupakan bagian yang sangat penting di dalam memajukan universitas yang fungsinya itu tridharma. Jadi kita juga memberikan beberapa beasiswa kepada para dosen yang memiliki future career. Ada 4 sekarang yang sedang ambil doktor, kemudian kami lagi proses 2 lagi loh, bisa ke luar negeri, misalnya ke UM gitu. Ada 2 wanita yang sekarang kita calonkan untuk menjadi salah satu PhD candidate di Universitas Malaya yang ranking 67 dunia. Gitu. Oke. Rina. Prof berbicara UM. Ya. Tadi Prof juga di awal-awal menyebutkan bahwa sekarang itu kita harus adapt dengan kebijakan MBKM. Nah, salah satu key factor dari MBKM itu kan adalah kemitraan ya Prof. Kita perlu banyak partnership gitu dari dalam maupun dari luar negeri gitu. Nah, menurut Prof, itu dengan kemitraan yang ada, apakah itu bisa membawa Fakultas Hukum tuh lebih moncer lah gitu Prof, lebih keren? Karena kan memang keinginan dari Prof sebagai dekan, juga kami sebagai stakeholder itu adalah melampaui yang ikut-ikut tadi. Nah, kira-kira kemitraan yang sudah kita develop itu perannya seperti apa, Prof? Wah, kalau bicara kemitraan, Dina, sekarang itu kan di era of partnership. Pemerintah aja 2 jargonnya kan, collaboration and partnership. Pemerintah melakukan banyak mitra dengan luar negeri kerjasama ya. Ada yang strategic partnership, ada yang comprehensive partnership, lebih luas lagi. Nah, perguruan tinggi juga sebenarnya sama. Karena itu kan G to G relations dan kita adalah U to U relations.
Fakultas Hukum ini juga memedomani daripada status pemerintah tadi, kita menjalin banyak mitra luar negeri yang memberikan impetus baru buat kita untuk maju. Makanya pergaulan kita dengan teman-teman yang memiliki kaliber di tingkat internasional. Memang sekarang kita masih dengan mitra-mitra ASEAN, tetapi kita sudah menginjak ke Australia, kemudian kita ke Amerika dan ke Eropa ya. Ke depan saya hampir yakin, Rina, bahwa kita akan bisa meningkatkan atau melampaui target IKU yang 8 tadi, karena FAUP memiliki mitra, misalnya banyak sekali perwakilan Indonesia yang atas pendidikannya itu sudah memberikan fasilitasi kepada kita. Kita juga punya lembaga hubungan dan kerjasama internasional atau International Office yang itu juga merupakan means to achieve our goals. Jadi insya Allah lah dengan dukungan para dosen dan semangat yang tinggi dari para mahasiswa dan tendik ya, ditambah infrastruktur yang selalu kita perbaiki agar kita itu juga infrastrukturnya juga international based consideration. Gitu, Rina. Ya. Oke, Prof. Last but not least. Last but not least. How do you see UPLO in 2024? Program kerja UP Yes. di 2024 banyak tantangan. Yang pertama, kita akan memiliki pemerintahan baru, kabinet baru, menteri pendidikan yang baru, yang tentu akan banyak inisiasi-inisiasi dan gagasan-gagasan baru. But at the same time we have new challenges. Tapi bagaimana kita merubah challenges itu menjadi opportunities ya, itu saya yakin karena tenaga dan SDM dan sistem yang sudah berlaku sekarang di Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini sudah sangat tepat, sudah sangat bagus. Saya kira di 2024 saya optimis ya bahwa FAUP harus bisa menciptakan lulusan-lulusan yang profesional, unggul, dan lulusan FAUP itu dapat juga mulai pelan-pelan mendapat pekerjaan di luar negeri, mendapat pekerjaan yang berada di organisasi-organisasi internasional. Karena banyak kritikan sekarang, kemarin kita lihat di beberapa media itu bagaimana peran negara dan pendidikan tinggi dalam membangun SDM untuk menuju Indonesia emas. Nah, peran universitas, wabil khusus itu Fakultas Hukum Universitas Pancasila, kami mencoba membawa para mahasiswa ini di tahun 2024 untuk bergaul dengan mitra-mitranya di dalam dan di luar negeri. Ada program exchange students, ada program career empowerment program, ada magang di beberapa instansi swasta dan pemerintah, dan kita melakukan public lecture series, ada juga international short course. Itu bagian-bagian atau upaya-upaya dari pimpinan agar supaya Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini sejajar dengan FH-FH lain. Optimis sekali ya, Prof. Optimis sekali, dan saya yakin karena saya mendapat dukungan dari seluruh sivitas akademika dan seluruh staf dari Fakultas Hukum. Oke. Thank you Prof. Edi Pratomo for your time. Ini very fruitful tadi diskusinya gitu ya. Memang waktunya kalau untuk menjelaskan tentang fakultas itu harusnya lebih panjang gitu. Tetapi more or less it can sum up gitu what we've been achieved gitu dan apa yang akan kita lakukan in a year ahead. Semoga ini bisa menjadi tambahan amunisi semangat bagi semua stakeholders di Fakultas Hukum Universitas Pancasila dalam mendukung semua program kerja yang sudah dicanangkan dengan tujuan sekali lagi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Oke, Sobat Suara Hukum FAUP, demikianlah bincang-bincang kita dengan yang tersayang Prof. Dekan. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi untuk kita discuss furthermore about many programs in UPLO. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima
Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa lagi dan selamat tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.